Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, rekan-rekan guru honorer dimanapun berada? Nah, di kesempatan singkat ini, dengan izin Allah, kita bisa berjumpa kembali. Mengingat seleksi kompetensi tahap 2 yang sebentar lagi, maka di video singkat ini saya akan coba berbagi dengan kalian semua sedikit banyaknya informasi penting ya, yang kiranya dapat membuat kalian berkesempatan besar untuk lulus di kompetensi tahap 2. Kenapa demikian? Dikarenakan jika tepat kita dalam memilih ya ataupun dalam menentukan, maka kita berpeluang besar untuk lulus di kompetensi tahap 2. Ini khusus bagi kalian yang belum lulus ya di kesempatan tahap 1 ya. Di sini saya berbagi yaitu tentang bagaimana cara memilih formasi ataupun di mana kita memilih formasi yang benar ataupun yang tepat ya. Dan di poin selanjutnya yaitu tentang bagaimana memanai ataupun dalam memahami kode-kode yang telah ditentukan ataupun tertuang pada pengumuman seleksi tahap pertama ya. Dengan memahami kode tersebut, maka kita tidak akan salah langkah dalam memilih formasi tahap 2. Dan beberapa informasi penting lainnya ya, dapat rekan-rekan simak di video berikut ini. Jangan di skip videonya, diikuti terus sampai selesai biar kalian tidak gagal paham. Dan jika salah langkah dalam memilih ya ataupun menentukan formasi, maka akan runyam ataupun akan merugikan diri sendiri ya. Maka dari itu harus benar-benar dipahami. Nah, sebelum kita lanjut, rekan-rekan seperti biasa, yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini belum memberikan subscribe, silahkan diberikan subscribe dulu sebagai dukungannya. Dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua bisa mendapatkan informasi terupdate ya secara berkala ya. Oke, di sini kita langsung saja ya. Ini kita bahas sesuai Permenpan nomor 28 tahun 2021. Sebelum kita bahas ke intinya, cara memilih formasi dan cara mengartikan kode-kodenya, di sini saya akan coba sedikit ya berbagi informasi tambahan tentang nilai afirmasi ya, nilai tambahan afirmasi, karena ada rekan-rekan yang salah memaknakan ya ini ya, bukan yang di atas ini, tapi yang terakhir ini, yaitu semua peserta mendapatkan 10% nilai maksimal kompetensi teknis ya. Ini ada diberikan, kan tetapi ada rekan-rekan kita yang mengatakan dia tidak mendapatkan nilai afirmasi yang 10% ini ya. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Ini ya. Contoh, misal yang ini. Beliau ini atas nama Hasanul Ilyas. Nilai teknisnya ya, murni 240. Dan di sini tetap 240 ya. Ini dikatakan misal ya, bukan beliau yang mengatakan ini ya, saya perjelaskan. Di sini beliau tidak mendapatkan afirmasi ya. Misal ya. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Untuk nilai 10% ini, di sini dapat kita lihat ini ya. Daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Misal di sini guru SD ya, guru kelas. Di sini ambang batas awal
nilai ambang batas awal ini ada 3 kategori ya. Nilai ambang batas kategori 1 dan nilai ambang batas kategori 2 dan terakhir nilai ambang batas kategori 3. Ini saya contohkan di guru kelas SD. Nilai ambang batas awal ini kategori 1 yaitu nilai ambang batas awal ya. Oke. Ini kategori 2 dan 3 ini nilai ambang batas setelah diturunkan ini ya. Ini afirmasi setelah diberikan afirmasi ambang batas sebagai bentuk keberpihakan ya. Oke. Kepada peserta seleksi P3K tahap 1 ya, dan seterusnya nanti. Oke, di sini misal guru kelas ini di ambang batas awal yaitu 320. Nah, untuk ambang batas sesudah diberikan 10% yaitu menjadi 270 ya. Ini dikurang 10% menjadi 270 ya. Dan tidak dinaikkan lagi ke sini ya. Ini yang tadi. Ini kan tidak ada afirmasi, tidak ditulis ya. Ini dikarenakan sudah di sini ya, sudah dikurang di sini di nilai ambang batas di kategori nilai ambang batas ya. Yang 10%-nya, maka tidak dinaikkan lagi di daftar pengumuman ya. Nah, di sini kenapa nilai ambang batas kategori 2 kosong ya? Ini dikarenakan nilai ambang batas kategori 2 diberikan kepada guru 50 tahun ke atas ini ya. Mereka diberikan 100%, maka di sini kosong ya, tidak ada. Begitu juga dengan guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Mereka juga diberikan 100%, maka tidak ada lagi nilai ambang batas. Oke. Di sini kita lanjut saja. Nah, di sini perlu saya jelaskan ya sebelum kita ke cara memilih formasi. Di sini kan nih hasil kompetensi. Ini bagi rekan-rekan yang lulus ambang batas namun tidak lulus di sini ya, di keterangan tidak lulus. Di sini yang lulus hanya 1 karena kebutuhannya 1 di sekolah ini ya. Ini di sekolah Negeri 4 Samsalira Bayu. Kebutuhan 1. Maka di sini yang lulus 1. Yang lainnya ini turunan ke bawah ini itu perankingan ya. Menurut nilai tertinggi itulah yang lulus. Nah, bagi rekan-rekan yang di sini belum dikatakan lulus dikarenakan belum bisa mendapat informasi, maka di sini belum dinyatakan lulus ya di seleksi P3K tahap 1. Meskipun beliau lulus di nilai ambang batas, namun belum mendapatkan formasinya ya. Tulisan ini. Nah, di sini atas nama Husnan ini bisa mengikuti kompetisi tahap 2 ya. Dikarenakan di sini beliau belum mendapatkan formasi ya. Nah, bagaimana cara biar nanti nilai ini dihitung di saat kompetensi tahap 2 ya. Misal begini rekan-rekan. Tahap pertama mendapat nilai 722. Nah, di saat mengikuti tahap 2 nanti beliau mendapatkan nilai misal ya, mendapatkan nilai 800. Dan namun di tahap 2 masih juga belum mendapatkan formasi ya. Maka nanti keterangannya P1 ya. Dan beliau dibolehkan mengikuti kompetensi tahap 3. Nah, di tahap 3 nanti nilai beliau turun lagi menjadi 600. Maka yang diambil nanti ketiga kompetensi ini akan diambil nanti yang paling tinggi ya, yaitu di tahap 2 ya.
yang 800. Oke, bagaimana biar dihitung nilainya? Nanti saya jelaskan cara memilih formasi di seleksi kompetensi tahap 2 ya. Nah, di sini sebelumnya saya akan jelaskan lagi tentang kode-kode ini ya. Y-P1, Y-P2, dan Y-P3 ini ya. Oke. Di sini sesuai permenpan ya. Sesuai permenpan. Di sini YP1, YP2, dan YP3 yaitu rekan-rekan yang dinyatakan lolos nilai ambang batas ya, berdasarkan kategori masing-masing, namun dinyatakan tidak lolos P3K tahap 1 dikarenakan tidak mendapatkan formasi seperti saya jelaskan barusan. Kemudian pelamar tersebut dapat menggunakan nilai passing grade-nya tahap 1 di ujian seleksi P3K tahap 2 dan tahap 3 ya, seperti saya jelaskan barusan, dengan catatan yang bersangkutan harus memilih satuan pendidik dan jabatan yang sama di P3K tahap 1 ya. Di sini dapat kita lihat ya, kita langsung ke permenpannya ya. Di sini saya sedikit lagi memberikan tambahan tentang pertanyaan ya. Ada lagi pertanyaan rekan-rekan, apakah nanti di saat kompetensi tahap 2 dalam memilih formasinya apakah akan dikunci seperti tahap 1 ataupun bagaimana ya? Di sini saya jelaskan ya. Kita lihat di Permenpan pasal 29. Sini kita lihat. Nah, di sini pertama kita lihat ya. Di sini pertama kita lihat yaitu pasal 29 tentang pelamar untuk seleksi kompetensi tahap 1 ini yang sudah ya kemarin diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. THK2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Ini jelas ya, makanya dikunci kemarin. Dan kita lanjut, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam bentuk P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut ya, selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidik sesuai ya. Kemudian yang B, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain ya. Ini dikunci. Di tahap 1 terlihat, dan dalam hal bentuk kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhan ya. Oke, di sini kita lanjut aja ke pasal 33 ya, tentang tahapan ataupun tentang memilih formasi yang dikunci tidaknya ya di kompetensi tahap 2 ini dia. Yang salah kita lihat yang pasal 33 ya. Ini dia. Ini dapat kita lihat ya. Pelamar untuk seleksi kompetensi tahap 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Pelamar dari THK2 yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1, ini jelas ya. Bagi pelamar yang tidak lulus di kompetensi tahap 1 bisa mengikuti lagi ya. Yang kemudian di poin B, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus kompetensi 1 ya. Ini sama posisinya ya.
Kemudian di poin C, guru swasta yang terdaftar di Dapodik ya. Dan di poin terakhir yaitu lulusan PPG. Nah, di sini buat rekan-rekan guru honorer yang swasta namun tidak terdaftar di Dapodik, contohnya mereka sebagai guru di MIS ya ataupun MAS, Madrasah Aliyah ya. Itu swasta, mereka kan tidak mempunyai Dapodik ya. Maka di sini tidak bisa mengikuti P3K ya. Tapi di sini pribadi saya ini sangat disayangkan ya, karena tidak terbagi kesempatan ataupun tidak diberikan kesempatan bagi rekan-rekan yang jalur depak nih bisa dikatakan ya. Oke, kita lanjut. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN ya. Nah, ini juga ada pertanyaan kemarin di kolom komentar, di mana kita untuk memilih formasi. Di sini jelas tertulis di Permenpan nomor 28 tahun 2021 di pasal 33, pelamar sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B dapat melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN ya, yang ini. Untuk THK 2 dan non ASN yang terdaftar di Dapodik namun tidak lulus di kompetisi tahap 1 bisa memilih lagi ya. Oke, dah. Di sini kita jelaskan yang poin utama tadi ya. Yang kode-kode ini sudah kita jelaskan. Nah, yang terakhir cara memilih formasi ini ya. Nilai ambang batas kita ini dihitung ya. Saat pengumuman kompetensi 2, tahap 2 nanti ataupun tahap 3 ya. Nah, untuk memilih formasi ini di sini kita lihat di Permenpan yang barusan juga, Permenpan nomor 28 tahun 2021 di pasal 34 ya. Kita lihat di pasal 34. Nah, di sini rekan-rekan, pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai ambang batas diperoleh ya. Jika memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan peringkat terbaik ya. Maksud peringkat terbaik ini di sini ya. Peringkat terbaik yaitu termasuk dalam perangkingan ini ya. Ini perangkingan. Oke. Kita lanjut yang poin 2, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut ya. Nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai kompetensi tahap 2 ya. Nah, maksudnya di sini misal 2 kompetensi ataupun 3 kompetensi telah kita ikuti namun lulus passing grade, tidak lulus ataupun tidak mendapatkan formasi ya, maka akan diambil dari 3 ini yang mana yang terbaik nilainya ya. Posisinya tetap lulus ya, meskipun di tahap terakhir ataupun ada salah satu kompetensi kita yang tidak memenuhi ambang batas ya, maka akan diambil ambang batas yang tertinggi ya. Oke, nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat digunakan memenuhi ambang batas ya. Di sini pada seleksi kompetensi tahap 2 pelamar memilih jabatan dalam bentuk satuan pendidikan yang sama dengan kompetensi tahap 1. Ini yang poin penting yang mau kita jelaskan tadi ya. Di pasal 34 ayat 3 ini ya. Di poin B,
Pelamar seleksi kompetensi tahap 2. Di sini Pak kita lihat ya, seperti yang tertuang di poin B ini. Pada seleksi kompetensi 2, pelamar memilih jabatan dalam bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi tahap 1. Kita lihat contoh ya. Contoh tadi ini. Untuk memilih formasinya ya, kita jelaskan lagi di sini. Ini instansi tetap ya. Misal pada kompetensi tahap 1 beliau memilih di pemerintah kabupaten ini ya, Aceh Utara. Kemudian kita lihat formasinya ya, lokasi formasi. Di sini di tahap 1, di kompetensi tahap 1 beliau memilih misal yang ini ya, Husnan ini, ataupun turunan ke bawah ini ya, yang lulus afirmasi ya, maksudnya yang lulus nilai ambang batasnya ya. Di sini beliau memilih formasinya SD Negeri 4 Syam Talirabayu dan kelompok jabatan ahli pertama guru agama Islam. Nah, di kompetensi tahap 2 nanti saat memilih formasi di akunnya, yaitu lewat SSCASN itu, akun pribadinya, maka yang bersangkutan ini harus memilih kembali. Jika masih tersedia formasinya, maka harus memilih kembali di tempat yang sama ya, di formasi yang sama, yaitu di SD Negeri 4 Syam Talirabayu dan dengan kelompok jabatan ahli pertama guru agama Islam. Nah, di sini rekan-rekan, apabila ataupun jika formasi ini sudah terisi di sekolah tersebut, seperti yang kita pilih sebelumnya di tahap 1, bagaimana? Apakah nilai ini akan dihitung? Ini kalau kita pahami di Permenpan ini, maka tidak dihitung ya. Nah, ini tidak dihitung. Kan tetapi semoga saja di seleksi kompetensi tahap 2 nanti ada turunan Permenpan lagi ya, akan tetap dihitung ya. Oke. Nah, kalau logika saya ini baru tidak dihitung jika formasinya tersedia di sekolah yang kita pilih kemarin belum terisi, namun di kompetensi tahap 2 kita memilih formasi lain ya, maka nilainya tidak dihitung. Akan tetapi jika memang tidak lagi tersedia formasi di tahap kedua ini, formasi yang sama seperti tahap 1, maka kita boleh memilih formasi lain ya, ataupun sekolah lain ya, dengan kategori jabatan ataupun kelompok jabatan tetap harus sama ya. Itu kalau logika saya ya. Namun kalau kita pedoman di sini tidak dihitung ya nilainya. Oke, semoga saja membantu ya. Nah, di sini rekan-rekan, sebelum kita akhiri ya, di sini saya kembali tunjukkan jadwalnya ya. Ini jadwal pengumuman pemilihan formasi tahap 2. Kembali saya ingatkan, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat, yaitu tanggal 4 November. Kemudian cetak kartu ya, 4 sampai dengan 7 November. Pelaksanaan seleksi 8 sampai 12 September ya. 8 sampai dengan 12 November. Kemudian pengumuman hasil pengumuman seleksi tanggal 18 November. Kemudian masa sanggah 19-21, jawaban sanggah 21-27. Pengumuman pasca masa sanggah dijawab yaitu tanggal 28 November. Untuk pengumuman dan pemilihan formasi 3 ini, untuk formasi 3 ya, tak usah lagi kita lihat. Baik, saya rasa cukup
sekian ya, sedikit banyaknya informasi-informasi penting yang dapat diambil ya dari pembahasan kesempatan ini. Semoga saja bermanfaat untuk kalian semua dan untuk diri saya sendiri. Oke, sebelum kita akhiri, jika rekan-rekan menyukai pembahasan ini, mohon diberikan dukungan berupa like ya, dan di-share videonya agar rekan-rekan kita di luar sana akan tahu informasi penting ya untuk persiapan kompetensi tahap 2 ya dan tahap 3. Baik, akhir kata di sini saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian semua yang telah sedia memberikan dukungan untuk channel ini, dan semoga selalu diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercapai cita-citanya. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.